Hari ini, Kejadian pasal yang ke-23, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-23, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Sarah berumur berapa? Ada yang nama Sarah? Anak saya itu nama Sarah, ya. Charity Sarah Dias. Sarah umur 127 tahun lamanya dan ia mati. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat apa? Mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, ayat yang ke-6, "Dengarkanlah kepada kami tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami." Lihat, ada pengakuan bahwa Abraham bukan cuma orang beriman, bapak orang beriman. Tapi menurut pengakuan dari Bani Het, Abraham adalah raja agung. Dikatakan begini, bahwa engkau seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Perhatikan, ada sebuah kalimat yang harusnya menjadi fokus saudara dan saya. Bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita nggak hanya cuma dipanggil untuk menjadi orang percaya saja. Tapi panggilan Tuhan bagi kita adalah Tuhan ingin saudara dan saya berfungsi di dalam panggilan itu. Ya, di dalam panggilan itu, panggilannya jadi apa sih? Apakah panggilan cuma jadi anak Tuhan? Ada yang lebih daripada itu. Apakah cuma panggilan untuk saudara dan saya hanya namanya orang Kristen? Lebih daripada itu. Kalau saudara cuma jadi orang Kristen dan tidak tahu panggilan, maka kita akan sampai di mana-mana. Amin. Tapi kalau kita tahu panggilan kita, maka saya percaya bahwa hidup kita sekalipun dalam masalah, dalam pergumulan, dalam persoalan, kita pasti sampai pada tujuan. Kalau saudara naik pesawat dan pilotnya tahu tujuannya, sekalipun angin, badai, tapi Anda bisa tidur nyenyak. Kenapa? Pilot tahu tujuannya, akan landing di mana. Tapi bayangkan kalau Anda naik pesawat dan sudah pasang seatbelt dan pilot berkata, "Penumpang yang terhormat, saya juga nggak tahu antarin Anda ke mana." Ada yang masih tinggal dalam pesawat? Saya percaya semua akan lompat dari pesawat, pintu emergency dibuka, Anda lompat. Kenapa Anda lompat? Karena pilotnya tidak tahu tujuan. Jangan ikut orang yang tidak tahu tujuan hidup. Ikutlah orang yang tahu tujuan hidup. Bukan cuma ikut orang, kita harus tahu tujuan hidup. Dan semua anak Tuhan diperlengkapi dengan berbagai karunia yang dipakai untuk melengkapi gereja Tuhan. Jadi karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita belajar 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, maka dijelaskan bahwa ada 9 karunia utama dan 33 karunia motivasi. Kalau ini saya ajarkan saudara, maka kita butuh waktu kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan baru selesai. Ya. 6 bulan sampai 7 bulan selesai. 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Kerinduan Tuhan adalah saudara dan saya tahu apa panggilan kita. Dan tahukah saudara, rumah ini, gereja ini, GBI, Christ Kingdom Family, adalah sebuah rumah rohani. Dan saya sebagai bapak rohani,
Tugas saya adalah meletakkan dasar kepada anak-anak dalam rumah ini supaya mereka mengerti firman Tuhan. Kemudian saya harus mengarahkan mereka untuk mereka membangun hidupnya di atas dasar itu. Bukan cuma itu, mereka harus berbuah lebat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan cuma sampai di situ, saya akan menunjukkan kepada mereka karunia mereka. Saya akan menanyakan, kamu gembala, kamu nabi, kamu rasul, kamu pengajar. Saya akan katakan, kamu ini worshiper yang akan dipakai oleh Tuhan. Saya akan katakan, kamu kameramen yang akan diurapi oleh Tuhan. Saya akan katakan, kamu orang multimedia yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau dunia dengan Injil. Tugas seorang bapa adalah meletakkan dasar, membangun, dan mengarahkan mereka untuk berbuah lebat. Tapi tugas seorang bapa adalah mengarahkan mereka dengan karunia-karunia mereka. Sama juga dalam rumah. Orang tua itu lebih kenal anak-anaknya. Dan orang tua akan berkata gini, kamu seperti ini, kamu nanti akan begini, nanti akan begini. Amin. Ketika kita mengerti tujuan sampai di sini, maka kita akan berbuah lebat bagi Tuhan. Agar karunia yang dimiliki kita dapat dimaksimalkan untuk melayani Tuhan, kita perlu berjalan dalam pengurapan Tuhan. Saya percaya bahwa beda talenta. Alkitab katakan ada talenta, 1 talenta, 2 talenta, dan ada 5 talenta. Beda talenta dengan karunia adalah talenta adalah apa yang Bapak Ibu dan saya bawa sejak lahir. Jadi ketika kita lahir, kita sudah punya talenta. Talenta bermain musik, talenta di dalam apa lagi ya? Talenta dalam hal berbicara, talenta dalam mekanik, itu talenta. Belajarnya cepat sekali. Anda punya passion di sana. Itu talenta saudara. Tapi karunia nggak bisa. Karunia itu adalah ketika Anda dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, tandanya berkata-kata dengan bahasa roh, maka Anda dikasih karunia. Anda harus tahu mana karuniamu. Dan seorang bapa rohani menentukan karuniamu ini. Mengarahkan Anda, ini karunia. Dan pengurapan Tuhan akan menuntun saudara kepada kemaksimalan potensi. Sehingga Anda berbuah bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kan tema khotbahnya adalah pengurapan imam dan pengurapan raja. Nah, kalau kita belajar, saudara, pengurapan itu sendiri terdiri dalam 3 jenis. Pengurapan raja, pengurapan imam, dan pengurapan nabi. Pengurapan imam itu diberikan kepada orang-orang yang melayani Tuhan secara full time. Saya, istri saya, dan anak-anak saya sekarang mau melayani Tuhan full time. Urapan imamnya Tuhan berikan kepada orang-orang yang melayani secara full time. Sedangkan urapan raja, ya, urapan raja itu diberikan menyediakan makanan bagi anak-anak Tuhan. Jadi tugas imam itu adalah melayani Tuhan secara penuh waktu. Tugas imam yang utama adalah menyediakan makanan rohani. Saya khotbah hari ini menyediakan makanan rohani bagi anak-anak Tuhan. Jadi saudara yang duduk, Anda sedang dikasih makan secara rohani. Nah, saya minta supaya kita mau jadi murid yang baik. Kalau kita nggak jadi murid yang baik, maka kita tidak bisa memuridkan orang lain. Jadi mulai hari ini, minggu depan kalau Bapak Ibu datang, masing-masing harus belajar catat rema yang Bapak Ibu dapat dari setiap khotbah. Katakan amin dulu. Kita mau jadi gereja yang bertumbuh. Kita nggak cuma datang, hanya cuma mau dengar dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Lalu kita nggak ingat apapun, tapi kita mau belajar catat. Oh, minggu ini yang khotbah Pak Gembala, saya dapat remanya apa? Yang minggu depan khotbahnya siapa? Dapat remanya apa? Bapak Ibu catat, di note saudara itu bisa catat. Bila perlu ambil catatan, dan catat setiap khotbah, supaya dapat rema Anda bertumbuh. Nggak ada amin. Sedangkan raja berfungsi untuk mempersembahkan makanan jasmani melalui hartanya. Saya percaya ada orang-orang yang Tuhan taruh pengurapan raja di sini. Anda setiap minggu dikasih snack. Ada orang yang Tuhan taruh beban untuk memberikan snack. Itu urapan raja. Saya sudah ngomong kepada istri saya, beritahukan ibunya, nggak usah lagi kasih makanan. Sehingga motivasi orang datang bukan karena makanan. Tapi orang datang karena cari Tuhan. Tapi setelah dibilang, ibunya katakan, ini hati saya, ini beban saya. Kemudian saya bilang ke istri saya, nggak usah dilarang.
Tinggal jemaatnya yang kita atur. Kita nggak datang karena itu, tapi kita datang karena Tuhan. Karena Tuhan kalau dikasih itu anugerah. Kok nggak ada yang amin? Makanan biasa nasi goreng itu. Nasi goreng yang spesial itu katanya pedisnya di atas rata-rata. Nah, ini makanannya ada pedisnya juga di atas rata-rata. Katanya Daniel itu punya spirit of excellence. Nah, khotbah hari ini adalah spirit of excellence. Barang siapa kukasihi, ku tegor. Lalu bukan cuma tegor, dihajar pantatnya. Berapa banyak yang mau dihajar sama Bapak Gembala ini? Saya dulu tukang hajar orang. Tapi sekarang firman Tuhan itu adalah rotan bagi kita. Amin. Kalau orang tua nggak pernah pukul anaknya, maka dia tidak sayang anaknya. Tapi kalau orang tua pukul pantat anaknya dan berkata kamu salah, itu tanda bahwa orang tua sayang anaknya. Anak-anak saya dipukulin, sekarang mereka cerita jadi lucu-lucu. Kayak kakak sama adik kalau cerita lucu-lucu. Kita kalau dengar siulan papa, itu nggak ada tawaran, saudara. Itu nggak ada tawaran. Kalau masih dipanggil Cherry, Chris, itu masih ada tawaran. Tapi kalau sudah siulan, nggak ada tawaran. Yang kedua, kalau sudah jarinya angkat, sudah dua, nggak ada tawaran. Itu berarti masuk di dalam kamar, dan biasanya mereka akan dapat salah satu dari 3 rotan yang disediakan. Master spoon, master yellow, atau ikat pinggang saya. Yang paling bahaya itu kalau master spoon, itu langsung pantatnya tuh robek. Orang tua kalau anak-anakmu masih kecil di bawah 12 tahun, jangan pukul anakmu di tangan, jangan pukul di pipi, jangan cubit di telinga, jangan pukul di betis, jangan pukul di paha karena banyak syaraf-syaraf yang kecil di situ. Pukullah di tempat yang Tuhan sudah sediakan kelebihan lemaknya, namanya pantat. Haleluya. Amin. Raja berfungsi untuk apa? Mempersembahkan makanan jasmani melalui hartanya. Contoh tadi ada ibunya ya. Selalu beliau datang tugas lagi ke luar negeri atau tidak, selalu makanannya dikasih. Saya tidak tahu hari ini ada atau tidak. Ya. Mudah-mudahan. Tidak ada. Sudah ada ya? Oh, ada. Kita semua harus mengenali karunia kita agar dapat berfungsi secara maksimal. Contoh, ada orang yang mendapat karunia nubuatan. Ada orang yang dapat karunia nubuatan melalui penglihatan atau mimpi. Bahasa Roh Kudus itu secara universal itu ada 3. Nubuatan, penglihatan, dan mimpi. Kemarin saudara dan saya ikut ada kelas menerjemahkan mimpi, yang ikut angkat tangan. Gak sampai 10 orang. Ya. Saya pikir itu sesuatu yang baru. Di hari-hari terakhir, di zaman-zaman terakhir, saya percaya ada banyak saudara yang mimpi. Ada yang mimpi dikejar setan, ada artinya tuh. Ada artinya. Ya. Kalau Anda mimpi dikejar setan, karena Anda berharga. Kecuali kalau Anda yang kejar setan. Berarti Anda mungkin mau ikuti setan. Pas Simon gak kejar setan kan? Kita injak-injak setan, kita gak kejar setan lagi. Ya. Kita semua harus mengenali karunia kita agar dapat berfungsi secara maksimal. Ada orang yang mendapat karunia nubuatan. Jadi kalau orang, di sini Anda selalu lihat bagaimana seseorang dipanggil kemudian dinubuatkan. Dinyatakan apa yang ada dalam isi hatinya. Apa yang harus dia kerjakan. Itu nubuatan. Ingat, berbeda. Karunia nubuatan dengan nabi itu berbeda. Semua orang menurut 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama, semua orang disuruh bernubuat. Kasih tahu kira kanan, semua orang disuruh bernubuat. Kalau Alkitab berkata, kejarlah karunia-karunia, terutama karunia bernubuat. Untuk karunia bernubuat, semua orang disuruh untuk memilikinya. Tapi tidak semua orang punya jawatan nabi. Karunia bernubuat belum tentu nabi, tapi nabi pasti bernubuat. Haleluya. Dan karunia nabi, Anda nggak bisa cari, itu penentuan Tuhan, itu karunia Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus itu ada 5, gembala, nabi, rasul, penginjil, guru. 5 jawatan ini menjadi dasar, fondasi untuk gereja dibangun di situ. Dan kita harus kenal jawatan kita apa. Nah, saya selalu berkata kepada jemaat begini, saya bukan gembala pure. Saya ini bukan gembala pure. Saya ini gembala plus. Gembala pure kalau kita belajar kisah Rasul itu adalah Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus. Dia tidak pernah keluar dari pintu gerbang Yerusalem. Dia selalu tinggal di Yerusalem. Dia bukan seperti Paulus. Paulus bukan gembala pure. Paulus itu gembala plus. Plus nabi, plus rasul, plus pengajar, plus guru. Saya ini gembala plus. Ada plus nabinya. Gembala plus nabinya. Ada plus rasulnya. Ada plus pengajarannya. Ya. Tadi saya berdoa di satu gereja lokal. Ya, satu gereja lokal pagi. Ya, ketika saya sampai, ibadah lagu, 2 lagu mau firman, tiba-tiba Roh Kudus ngomong untuk saya, ganti khotbahmu. Kalau pengajar pasti nggak mau, karena dia sudah bikin PPT-nya. Ketika dia ganti, amburadul, nggak tahu arahnya kemana. Tapi panggilan yang Tuhan taruh di hati saya, ketika Tuhan katakan, ganti khotbahmu, kemudian saya tanya, Tuhan mana? Lalu Tuhan cuma tunjukkan saya, Daud and Goliath, saya sudah tahu ayatnya. Lalu saya tanya, poinnya apa Tuhan? 1, 2, 3. Landingnya kemana? 1 Samuel 21, ayat 15, 16, 17, 18. Saya sudah tahu arah khotbahnya kemana. Tuhan arahkan saya. Dan saya nggak lihat catatan khotbah saya. Saya cuma buka 1 Samuel pasal 17. Itu arahan Roh Kudus. Dan ketika saya selesai khotbah, yang tadinya gembalanya itu punya papa mertuanya meninggal jadi gembalanya nggak ada. Salah satu wakilnya naik dan dia berkata, kemarin meeting prophetic yang Tuhan taruh dalam pikirannya adalah Daud dan Goliat. Tapi saya nggak tahu artinya apa. Tapi hari ini Pastor Luther datang dan menjelaskan Daud dan Goliat dengan sangat-sangat tuntas, jelas. Dan saya mengerti ini jawaban Tuhan. Haleluya. Itu namanya karunia. Bernubuat. Karunia nabi bergerak dan menjawab semua apa yang menjadi problem dalam pikiran, dalam hati seseorang. Haleluya. Bapak yang kacamata lipat tangan pakai batik hijau, ke sini Pak. Sini. Siapa nama maju Pak? Sini Pak. Bapak baru pertama kali. Oh sering. Wah gembalanya yang gak kenal. Ya, namanya siapa Pak? Stefanus. Kenal Stefanus yang dilempari dengan batu itu? Tahu arti nama Stefanus? Stefanos itu dari Stefanos. Stefanos itu mahkota kemuliaan. Jadi mahkota Stefanus itu dari daun palem, ditaruh di kepala, itu namanya Stefanos. Kemudian dari Stefanus. Ya, Bapak buka kedua tangan Bapak. Buka kedua tangan, bukan siap. Pejamkan mata Bapak. Bapak bergumul 9 bulan ini untuk pekerjaan dan untuk keluarga. Dan Bapak sedang menghadapi jalan buntu. Dan hari-hari ini Bapak rasa seperti ada dalam kegelapan. Seperti nggak ada jalan keluar. Tapi hati Bapak damai, hati Bapak tenang. Dan Bapak tahu bahwa Tuhan akan menjawab Bapak pada musimnya. Tuhan berkata, jangan khawatir tentang anak-anakmu. Bapak akan melihat bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa anak-anakmu. Dan mereka akan dipromosi ketika masuk tahun depan di bulan kedua, bulan tahun 2024. Tanggal 12 bulan 2024. Anakmu akan dipromosi oleh Tuhan. Akan dibawa untuk sebuah musim yang baru, terutama dalam pekerjaannya. Dan keadaan dia akan baik-baik saja. Lakukan bagian Bapa dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Jangan mengambil bagian Tuhan itu yang sulit-sulit. Tapi bagian Bapa yang simple. Dan Tuhan berkata, engkau sedang bergumul di dalam hal terutama keuangan. Tuhan berkata begini, apa yang ada padamu? Lakukan dengan bijak. Pakai dengan baik. Karena engkau tidak akan kekurangan. Engkau akan makan dari hasil yang lama ketika hasil yang baru akan datang. Dan engkau selalu baik kepada orang lain, menolong orang lain. Orang ketemu dengan engkau, orang selalu lihat engkau tetap sukacita. Engkau tetap membawa sukacita bagi banyak orang.
Tapi Tuhan akan menjaga engkau untuk engkau tetap berdiri. Dan akan menjadi berkat bagi banyak. Engkau akan panjang umur, Pak. Engkau akan melihat cucu-cucumu lahir di pangkuanmu. Dan engkau akan menikmati kasih karunia Tuhan. Bapak terima anugerah itu, pejamkan mata, buka hati dan terima anugerah itu. Terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Buka mata. Apa yang disampaikan Bapak benar atau salah semua? Sini Pak. Melihat jemaat. Benar atau salah? Benar Pak. Jawabannya bukan benar. Benar atau salah? Benar semua atau salah semua? Ada sebagian benar, ada sebagian. Bapak Ibu, kalau misalnya Anda mulai merdu-muat kepada seseorang, maka nubuatan itu berfungsi dalam 3 dimensi waktu. Ini bapaknya jujur. Masa lalu yang sudah lewat, masa kini yang kita sedang alami, masa depan yang belum terjadi. Tadi jawabannya apa? Benar semua? Ada yang benar, ada yang tidak. 2024 belum terjadi, kita masih 2023. Satu nubuatan dilepaskan selalu beroperasi dalam 3 dimensi waktu. Apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi hari ini, dan apa yang akan terjadi masa depan. Makanya Bapak ini jujur. Benar sebagian, masih belum benar sebagian. Karena memang nubuatan beroperasi seperti itu. Amin. Kalau Anda sudah tahu masa depan seperti apa, sudah jalani, Anda itu malaikat. Betul? Bapak malaikat atau masih manusia? Manusia. Haleluya. Benar. Saya mau tanya kepada, ini nubuatan. Ayo ke sini Pak, ke sini dong. Ya. Yang benar apa saja tadi? Yang benar untuk anak-anak saya Pak. Lagi sedang bergumul berdoa. Berapa bulan? Nah, hampir dari Januari Pak. Januari sampai sekarang, waktunya tadi dikatakan, kurang lebih 9 bulan Anda sedang bergumul. Kurang lebih artinya bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit. Ya. Bergumul untuk anak-anak. Karena tadi saya lihat, Bapak ini sedang bergumul sekali kepada anak-anaknya. Terus yang benar apa lagi? Ya Pak, untuk hidup sehari-hari dicukupkan Pak. Bapak lagi bergumul dengan keuangan. Keuangan tapi cukup. Diberkati Pak. Bapak sedang diberkati dengan keuangan. Tuhan tadi berkata, Bapak akan makan dari hasil yang lama, waktu hasil yang baru datang kan? Artinya Bapak tidak akan alami kekurangan, Bapak akan alami kelimpahan, terutama dalam keuangan. Yang belum terjadi apa? Yang belum terjadi ya. Bukan, yang tadi Tuhan bilang, masih ingat tanggalnya? Tanggalnya maksudnya ke depannya gitu. Iya, tadi ada dibilangin tanggalnya. Iya. Bulan-bulan 2 ini akan. Bulan 2, ngapain bulan 2 itu? Ya mungkin Tuhan kasih bikin kejutan lain. Bukan. Bapak anak berapa? Kenapa nggak tambah 6 lagi jadi 12 seperti Yakub? Tuhan berkati ya Pak. Namanya siapa tadi? Stefanus. Mahkota kemuliaan. Udah tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Saya mau praktek, saudara, supaya lihat bahwa itu karunia. Saya nggak kenal Bapak kok. Bahkan saya bilang, apakah baru pertama kali hadir? Nggak kenal. Jadi dikatakan begini bahwa itu contoh penglihatan, mimpi, nubuatan. Istri saya hampir tiap hari mimpi. Dan hampir mimpi tiap hari dan cerita ke saya. Bukan cuma saya, wakil saya Pak Roni, istrinya, mimpi setiap hari. Ya, Ibu Yesi itu mimpi setiap hari, pasti cerita ke Pak Roni juga setiap hari. Iya, tiap hari di rumah tuh bangun pagi istri saya katakan, sayang, tadi malam aku mimpi. Setiap mimpi, kalau kita dalam Tuhan pasti ada artinya. Amin. Itu cara Tuhan bicara kepada kita. Tapi saudara dan saya jangan cuma mau untuk cuma mimpi, tapi minta karunia menafsirkan mimpi. Daniel punya karunia menafsirkan mimpi. Yusuf punya karunia menafsirkan mimpi. Mana ada orang begini, seseorang datang panggil penguasa raja namanya adalah Nebukadnezar. Gua tadi malam mimpi. Panggil para ahli-ahli nujum, coba cerita mimpiku. Lalu orang-orang cendekiawan berkata, tidak ada satu orang di dunia ini yang bisa menerjemahkan mimpi kalau tidak pernah diceritakan. Rajanya ngomong ini, kamu mengulur-ngulur waktu.
Lalu raja marah. Mana ada orang bisa artikan mimpi dengan orang tidak menceritakan mimpi lebih dulu, kemudian disuruh artikan? Nggak mungkin. Dan Daniel ambil waktu doa dan berpuasa. Tuhan, apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar itu? Dan dia ambil waktu 1 minggu berpuasa dengan teman-temannya. Lalu Tuhan menyingkapkan di dalam sebuah penglihatan supranatural. Dia lihat bahwa satu patung yang tinggi, yang kepalanya terbuat dari emas, dadanya terbuat dari perak, ikat pinggangnya dari perak, dan kakinya sampai di jari-jari kakinya terbuat dari besi dicampur dengan tanah liat. Dan dia menceritakan kepada Nebukadnezar, saya bayangkan Nebukadnezar muka dari mulutnya tertutup sampai mulutnya kebuka. Kaget lagi, karena nggak mungkin. Lalu dia lihat ada sebuah batu yang tadinya kecil, tapi lama-lama batunya jadi besar. Kemudian batu itu mulai memenuhi seluruh bumi. Dan Alkitab katakan Yesus adalah the rock. Yesus adalah batu karang yang sejati, dia adalah Petra. Dan ketika raja mendengarkan itu, apa yang terjadi? Raja berlutut, raja menyembah Daniel. Daniel katakan, bukan aku, tapi yang Maha Kudus, Elohim, Yahweh, Allahku yang aku sembah. Saudara tahu, mimpi penglihatan nubuatan hari-hari ini akan menjadi instrumen ilahi yang akan berperan penting di akhir zaman ini. Saya ulangi kepada jemaat. Mimpi penglihatan nubuatan akan menjadi instrumen ilahi yang akan berperang di akhir zaman ini. Ketika Tuhan mau bicara kepada seseorang, Tuhan selalu pakai mimpi. Tuhan bicara kepada raja, Tuhan pakai pengertian mimpi dari anak-anak Tuhan. Orang akan bermimpi dan akan cerita. Ibu Yola ini tukang mimpi juga. Ya. Jadi ini teman-teman semua ini tukang-tukang mimpi. Harus bikin grup pemimpi. Ya. Nggak apa-apa. Jadi bikin prophetic dreamer. Boleh. Prophetic dreamer itu bukan cuma mimpi. Ada nabinya, ada karunia bernubuatnya. Masuk supaya share your life, membagi hidup. Karena ini akan menjadi instrumen yang akan dipakai Tuhan hari-hari terakhir. Saudara lihat, kita perjanjian lama dijungkir balikan dengan mimpi. Dan Yoel berkata begini, hari-hari terakhir, orang akan dipenuhi dengan pengurapan, orang akan bernubuat, orang akan bermimpi, orang akan dapat penglihatan. Kembali lagi, instrumen ini dimainkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara datang di tempat ini dan Anda lihat ada nubuatan, ada penglihatan, ada mimpi yang terjadi, itu adalah instrumen kerajaan Allah yang sedang terjadi hari-hari ini. Ada pula yang mempunyai karunia membedakan roh. Anda bisa rasa orang ini benar-benar diinspirasi Roh Kudus, ataukah orang ini punya roh kuda. Bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Di mana dia cocok ditempatkan di garis depan dalam peperangan rohani. Saudara akan punya roh yang bernyala-nyala dengan Tuhan. Karena karunia berbeda dengan bakat. Ya, ingat bahwa karunia berbeda dengan bakat atau karunia berbeda dengan talenta. Talenta didapatkan seseorang sejak dia lahir, tadi saya katakan. Sedangkan karunia didapatkan sejak orang tersebut lahir baru. Lahir baru dalam hal ini dibaptis Roh Kudus. Hal penting yang harus dilakukan agar karunia dapat digunakan maksimal untuk Tuhan adalah mau menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayani. Dan untuk kita dapat melayani, kita harus bisa merendahkan diri di hadapan orang lain. Kalau saudara mau melayani, maka saudara harus punya yang namanya teachable spirit. Tadi saya katakan begini, kalau kita tidak mau dimuridkan, kita sulit memuridkan orang lain. Kalau kita tidak punya hati untuk mau digembalakan, mau dipimpin, kita sulit mimpin orang lain. Saya ada dalam pengembalaan itu 21 tahun. Digembalakan 21 tahun. Saya bersama dengan istri. Mungkin saya lebih lama karena saya bertobat lebih dulu. Dalam pengembalaan itu 21 tahun. Dan kita jadi anak-anak manis. Bahkan gembala senior kita berkata begini, pernahkah lihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja berdiri dan saya dipanggil ke depan. Teman-teman saya ada yang punya, ada yang S3, teman-teman saya yang sekolahnya pintar-pintar. Tapi bukan itu yang dilihat. Tuhan melihat bagaimana kita punya hati yang mau belajar.
mau respons, mau submission, mau taat, mau untuk pakai semua tanggung jawab karunia yang ada pada kita dipakai untuk memperlengkapi orang lain. Untuk kita equip the saint, untuk kita memperlengkapi orang kudus. Haleluya. Amin. Kita harus mewujudkan keinginan Tuhan, saudara. Katakan, saya harus mewujudkan keinginan Tuhan. Amin. Kita harus mewujudkan keinginan Tuhan di alam nature ini. Bapak Ibu akan lihat, Bapak Ibu, kita akan lihat melalui media-media YouTube, media-media IG, kita akan lihat demonstrasi kuasa Allah supranatural yang luar biasa. Setan juga bekerja dengan luar biasa di sana. Tapi saya percaya hari-hari terakhir Tuhan akan bekerja dengan unlimited power, dengan kuasa tanpa batas. Hebatnya begini, Tuhan cari orang, Tuhan cari seseorang, Tuhan cari gereja. Tuhan cari gereja yang am. Am itu bahasa Yunani adalah gereja yang kudus. Pengakuan imam, gereja yang kudus dan am. Kata am itu adalah pribadi. Jadi kalau kita terjemahkan arti gereja, gereja itu punya 4 arti. Pertama, gereja adalah organisme, gereja itu adalah pribadi. Amin. Yang kedua, gereja adalah organisasi. Gereja perlu diatur dong. Ada gembala, saya sebagai gembala senior, di bawahnya ada para wakil gembala. Kita ada punya ketua tim pembinaan, ketua tim pengutusan, ketua tim penjangkauan. Kita punya 3 departemen besar, di bawahnya koordinator-koordinator banyak sekali yang akan mendukung pelayanan, membantu dalam pelayanan. Organisasi diatur. Yang ketiga, gereja itu adalah gedung fisik. 4 sisi gedung atau 4 persegi panjang ini kita sebut gereja. Kemudian arti gereja yang keempat adalah gereja adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Jadi kalau kita cuma menjelaskan gereja cuma organisasi, kita belum jelaskan gereja secara menyeluruh. Kalau kita cuma jelaskan gereja secara gedung fisik saja, kita belum menerjemahkan gereja secara menyeluruh. Jadi kalau kita bicara gereja, kita harus artikan gereja secara utuh. Gereja adalah organisme, organisasi, gereja adalah gedungnya, dan gereja adalah tubuh Kristus. CKF ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Amin. Jadi kita tidak cari denom, kita tidak cari nama. Karena kita sudah punya nama. Amin. Punya nama boleh, yang salah adalah cari namanya itu. Punya nama boleh dong. Nanti orang nggak tahu namanya siapa, orang nggak tahu. Oh, nonal rambut panjang, rambut pendek. Banyak yang rambut panjang, rambut pendek. Punya nama, supaya tahu siapa namanya. Tapi kalau cari nama, itu egonya, akunya. Denom itu dari situ kemudian kita dapat kata denominasi. Dimulai dari Kejadian pasal yang ke-10. Dari spirit of Nimrod. Saya percaya bahwa kita nggak pilih itu. Kita punya roh kerajaan Allah melalui Roh Kudus yang ada dalam kita. Walaupun sudah ada walaupun sudah ada pengampunan bagi anak-anak Tuhan, kita harus mengampuni orang terlebih dahulu. Pelayanan itu adalah begini, saudara nggak boleh simpan sakit hati dalam hati. Pengampunan itu adalah bagian untuk merekatkan bagian-bagian yang retak dalam hidup kita, supaya itu jadi jembatan untuk kita meraih kesuksesan di masa depan. Matius pasal 5 ayat 23-25 berkata begini, kalau kamu datang mempersembahkan korban, datang ibadah, datang pimpin pujian, datang khotbah, datang melayani sebagai asyir multimedia, kameramen, datang sebagai jemaat, teringat sesuatu kepada saudaramu, nggak boleh ada dalam ruangan ini. Alkitab bilang, pergi, keluar, telepon saudaramu, minta maaf kepada dia, minta ampun kepada dia, bahwa Anda salah. Mungkin Anda nggak salah, tapi Anda mengerti firman Tuhan, dan Anda katakan, minta maaf, saya salah. Baru dia datang persembahkan korban. Sebab Matius pasal 6, 14, 15, jika kamu mengampuni, Bapa di sorga ampuni. Tapi jika kamu tidak ampuni, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni. Jadi prinsip pengampunan ini adalah prinsip hati dalam hati kita yang dilihat oleh Tuhan. Ada banyak orang yang saya temukan, banyak pekerja yang saya temukan melayani tapi sakit hati. Orang sakit hati cenderung melukai orang lain. Kasih tahu kiri kanan, saya sudah bebas. Ya. Saya dulu orang yang sakit hati dengan papa saya. Jadi saya tahu bagaimana membawa orang untuk dia dipulihkan. Karena saya dulu orang sakit hati. Tuhan itu selalu pakai latar belakang kita untuk bisa menolong orang-orang, membawa mereka untuk mereka dipulihkan. Kalau latar belakangmu dari dunia judi, latar belakangmu dari narkoba, Anda akan mudah membawa orang-orang dari dunia itu kepada Tuhan.
Karena kesaksian hidupmu before and after. Dulu sebelum Anda bagaimana dan sekarang setelah Anda dipulihkan Tuhan, Anda bisa kesaksian kepada mereka. Dan mereka tahu kalau hanya Tuhan yang sanggup memulihkan mereka. Amin. Nah, untuk dapat berhasil dalam pelayanan, 3 hal yang perlu kita miliki adalah urapan, karakter yang benar, dan roh yang kuat. Sekali lagi, untuk kita berhasil dalam pelayanan, kalau saudara dan saya, rumah ini adalah rumah rohani saudara, dan mau berhasil dalam pelayanan, maka kita perlu urapan, kita perlu karakter yang benar, dan roh yang kuat. Gereja ini punya ciri-ciri, namanya upah, unity, prosperity, anointing, dan holiness. Upah. Keunitian kita harus miliki. Ya. Kita harus memiliki yang namanya hati yang seluas samudra, yang prosper. Kita nggak punya spirit of irit-irit. Ya. Kita nggak juga punya memberi dari, saya nggak setuju dengan orang, makanya saya minta supaya hamba-hamba Tuhan, para pekerja yang tugasnya misalnya doa persembahan, yang doa persembahan di sini tanggung jawab besar loh saudara. Kalau Anda nggak pernah beri persembahan, terus Anda doa persembahan, tapi Anda nggak beri persembahan, ya sama saya kita bohongin Tuhan. Saya juga nggak mau Tuhan kami mau beri yang terbaik, padahal 50.000 dia baru selesai beli bakso di luar, sisa kembalian baru dia mau kasih ke Tuhan, itu bukan yang terbaik. Ada yang begitu, kembalian dari abang bakso, kemudian dia kasih ke Tuhan. Itu bukan yang terbaik dong. Untuk Tuhan harus beri yang terbaik. Domba harus yang terbaik, tidak boleh cacat, tidak boleh buta, tidak boleh timpang. Harus domba yang terbaik, baru api turun dari langit. Baru membakar korban persembahan itu. Sehingga kita belajar bagaimana memberi yang terbaik bagi Tuhan. Harus punya urapan, harus punya karakter yang benar, dan harus punya roh yang kuat. Urapanlah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Dan yang menentukan kita untuk berhasil di dunia. Saya percaya apa itu urapan? Urapan itu kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa melakukan firman Allah. Jadi kalau orang gak punya urapan, dia gak akan mampu lakukan firman. Kalau orang gak punya urapan, dia sulit untuk melupakan kesalahan orang. Kalau dia gak punya urapan, dia sulit. Kalau dia gak punya urapan, dia sulit untuk memberi. Dia akan pelit, medit, pedit, didit. Saya percaya gak ada di sini. Kita adalah orang yang murah hati. Alkitab katakan Anda murah hati, Anda diberi kemurahan. Terjemahan yang lain berkata orang murah hati itu akan mengalami kedalaman seperti orang menolak perahunya di tempat-tempat yang dalam. Seorang nelayan yang bijak itu tidak hanya pancing di air sampai mata kaki karena dia akan dapat ikan kecil-kecil. Tapi seorang nelayan yang baik adalah bagaimana dia membuat sebuah perahu yang nyaman bagi dia dan menolakkan perahu itu ke tengah laut. Maka dia akan dapat tangkapan yang besar-besar. Dan Tuhan selalu membawa kita ke tempat yang dalam. Tuhan berkata kepada Petrus dan Yohanes, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam. Perahu pribadimu, perahu keluargamu, perahu pelayananmu, perahu bisnismu ke tempat yang dalam. Tempat yang dalam itu gelombangnya besar. Tempat yang dalam itu, kalau kita tidak bisa mengendalikan perahu kita, bisa tenggelam. Tapi tempat yang dalam juga adalah tempat untuk kita menerima lebih banyak daripada kita main aman. Aminnya cuma istri saya. Satu waktu istri saya ngomong kepada saya begini. Saya ingat ketika pembangunan rumah Tuhan itu lagi terbengkalai. Dia lihat saya kok tenang. Dalam kamar tenang. Ada lainnya pegang gitar, menyembah Tuhan. Satu waktu dia bilang ini, saya ini bingung dengan kamu. Orang lain panik. Kamu kok tenang saja. Kalau kamu punya kepala bisa saya belah, saya kepingin lihat di dalam otakmu ada apa. Kalau saya belah, mau kepingin lihat hatimu, itu hatinya ada apa di sana. Kok jadi tenang, diam. Saya cuma ngomong begini, saya diam karena saya punya Tuhan. Kalau saya nggak punya Tuhan, mungkin sudah saya ajak berkelahi dengan orang-orang itu. Tapi karena saya punya Tuhan, maka saya percaya bahwa Dia yang berperang ganti kita.
Lalu saya ngomong dengan istri saya, gedung rumah Tuhan itu pasti akan jadi. Cuma kita sedang nunggu waktunya. Dan Tuhan lakukan seperti apa yang kita katakan. Gak enak memang saudara. Siapa bilang enak? Gak enak. Ya. Manajernya itu, Pak Joni di belakang itu, kakaknya istri Pak Joni, tolong berdiri. Ini pengurapannya membangun rumah Tuhan. Tolong berdiri Pak Joni. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang mau bangun rumah Tuhan, minta Pak Joni awasi. Ya, ini kakaknya istri nomor 2, adiknya Pastor Paula. Ya. Agar kuat itu tercermin dari pribadi yang tidak goncang, tidak mudah goncang. Dan punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Saya mau tanya berapa banyak yang punya waktu pribadi dengan Tuhan dalam doa. Nggak usah malu. Anda nggak angkat tangan pun namamu tidak dicoret di sorga. Tolong angkat tangan. Roh yang kuat itu tercermin dari pribadi yang kuat. Kalau Anda mau lihat seseorang pribadi yang kuat, jangan lihat waktu duitnya banyak. Tapi lihat ketika tidak ada duit, bagaimana reaksi orang itu. Ngomel, spirit of Donald Bebek. Tahu spirit of Donald Bebek? Nggak akan berhenti kecuali TV dimatiin. Nyalain orang ini, gini. Ataukah dia tenang? Dia tetap percaya bahwa semuanya ada di dalam pengaturan dan kendali Tuhan. Dia nggak bisa lihat masa depan, tapi dia percaya bahwa masa depannya dijamin oleh Tuhan. Dia nggak bisa lihat jam yang akan datang, tapi dia tahu bahwa Tuhan ada di sana yang akan menolong dia dan berikan kepada dia pintu-pintu yang baru. Saya udah alami itu puluhan kali. Dan ketika itu datang dalam hidup kami, saya percaya bahwa ada Tuhan. Saya cuma berkata begini, ini belum waktunya Tuhan aja. Ini belum waktunya Tuhan. Istri saya selalu berkata kepada saya, kamu harus ganti namamu. Kenapa? Karena saya baca sejarah dari Luther itu gak bisa lihat orang susah. Sampai semua dalam rumah itu, dia jual untuk bantu orang. Kamu tuh model seperti itu, katanya istri saya. Lalu dia suruh saya ganti nama. Satu waktu saya tanya gini, kalau saya ganti nama, nggak nama siapa ya? Bikin lucu-lucu. Tapi saudara dan saya, tadi saya katakan orang murah hati, Anda nggak akan miskin. Anda nggak akan miskin. Coba colek kiri kanan. Kalau kamu murah hati, kamu nggak akan miskin. Satu waktu, saya konseling salah satu teman saya. Teman saya ini, saya sudah kenal lumayan lama. Dan saya tahu orang ini pelit, medit. Dia orang kaya. Setiap kali dalam mobil, dia selalu katakan, saya nggak mau kasih persembahan pastor. Kenapa? Saya tanya ini, kenapa? Itu gembalanya begini. Saya cuma diam. Tapi dia antarin saya, ajak saya makan di hotel bintang 4. Dia ajak saya makan di restoran-restoran yang mewah. Dan saya tanya kepada dia, Pak, tadi kita makan dengan teman-teman itu bayar berapa? Ya, kurang lebih 7 jutaan, 6. Terus saya tanya pada dia, Pak, setiap bulan Bapak kasih perpuluhan? Saya nggak mau kasih perpuluhan, pastor. Besoknya, dia ajakin saya pagi, Pak, jangan breakfast di hotel, saya ajakin Bapak keluar breakfast. Ini karena teman. Jadi ada sudah ngomong lu-gua. Setelah breakfast saya tanya kepada dia, Pak, yang pertama saya tanya, semua yang Bapak punya ini Bapak tahu nggak bahwa ini dari Tuhan? Dia tarik napas 3 kali. Lama jawabnya. Orang ini pekerja keras. Istrinya cinta Tuhan. Istrinya selalu bilang gini, Pak Luther, ngomong sama suami saya. Pelit. Saya bilang kepada istrinya, jangan ngomong suaminya pelit. Lama-lama, ibu bilang pelit itu jadi doa Tuhan dengar. Dan Tuhan jadikan orang ini pelit-pelit medit. Kemudian pagi itu kami 2 breakfast.
Saya tanya kepada dia sebuah pertanyaan yang dia harus jawab. Menurut Bapak, semua yang ada pada Bapak, uang, kekayaan, perusahaan yang Bapak punya, itu punya Tuhan atau punya siapa? Dia tarik napas 3 kali, dia diem. Dia tunduk lihat piringnya. Dia masih ambil buah di mejanya. Dia nggak makan. Dia ketuk-ketuk tangan. Lama sekali jawabnya. Dan dia tanya begini kepada saya, kenapa Pastor Luther tanya saya seperti itu? Saya bilang, enggak, saya kepingin tahu. Dan dia katakan, punya Tuhan. Saya bilang, kalau hari ini Bapak bilang, punya Bapak, saya nggak mau breakfast dengan Bapak. Saya mau kembali breakfast di hotel. Kenapa? Saya nggak mau berjalan dengan orang yang nggak mau kasih perpuluhan. Karena Alkitab bilang mereka orang terkutuk. Di rumah saya masih ada istri dan anak-anak saya. Saya punya jemaat yang perlu saya gembalakan. Saya nggak mau berjalan dengan orang yang terkutuk. Di depan saya itu dia seperti patung, saudara. Dia mau pegang sendok rasanya udah nggak ada kekuatan. Saudara, untuk orang yang hatinya keras, maka perlu gergaji yang lebih keras. Saya nggak tahu apakah Anda di sini masih lebih keras dari orang ini, maka Anda perlu palu dari sorga untuk mengetuk kepalamu. Saya lihat dia duduk diam, tidak bergerak, mungkin 5 menit. Saya katanya, Pak, silakan makan. Kita ada di satu tempat di mana dia ajak saya breakfast. Dan hari itu dia makan. Tidak ada lagi bicara sesuatu. Dia dengar sebuah pernyataan dari hati saya yang paling dalam. Saya nggak mau jalan dengan orang yang tidak mengembalikan milik Tuhan karena Alkitab bilang dia orang terkutuk. Saya nggak mau dinyetir oleh orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Karena saya punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anak saya, kepada jemaat Tuhan yang saya gembalakan. Jadi dia sudah bisa terjemahkan, Pastor Luther ini hanya mau jalan dengan orang yang mau lakukan firman Tuhan. Karena dia tadi jawab, harta kekayaan dia milik Tuhan. Jelas? Atau Anda bilang, Pastor berhenti aja, doa berkat kita pulang. Belum selesai khotbahnya ini. Ya. Bapak Ibu, perhatikan. Orang yang punya urapan, punya karakter benar, tetapi roh yang lemah, dia akan jatuh. Contohnya Salomo. Salomo itu bukan cuma mata keranjang, itu mata bakul, mata jala. Kenapa? Punya 700 istri, 300 gundik. Dari totalnya, itu ada 1000 istri. Kalau semua papa mertuanya hidup, berarti kalau dia buat gereja sendiri di zaman sekarang, dia punya gereja sendiri, namanya GBI Salomo. Berapa jumlah jemaatnya? Fokus gereja CKF, 3000 jemaat. Kenapa? 1000 istri tambah papa mertua, 3000. Mungkin Anda tanya kepada saya, Pastor, apakah ini pastor terinspirasi dengan Salomo? Tidak. Saya tidak terinspirasi dengan Salomo. Saya terinspirasi dengan angka 3. Dan angka 10 kesempurnaan. Angka 3 itu angka kedewasaan kita dengan Tuhan. Bapa, Anak, Roh Kudus, roh, jiwa, dan tubuh, halaman, ruang suci, ruang maha kudus. Langit tingkat pertama, langit tingkat kedua, langit tingkat ketiga. Bicara tentang terkoneksi dengan sorga. Bila tahu 3 panggilan ini, kita tidak akan menyanyiakan urapan Tuhan dalam diri kita. Satu waktu, diceritakan oleh teman saya pendeta. Salah satu pekerjaannya, dia utus, pergi ke tempat pelayanan. Dan ketika dia diutus, dia katakan, saya nggak mau pergi ke kota kecil. Saya mau pergi ke kota besar. Karena saya punya urapan besar. Dimarahin sama teman saya. Jadi dia katakan, kamu tahu nggak? Tuhan Yesus itu mulai pelayanan dari kota kecil. Namanya Nazaret. Dia lahir dari kota yang tidak terkenal, yang diabaikan. Tapi dia mulai dari hal kecil. Kamu tahu nggak? Cara kerja kerajaan Allah tidak pernah langsung dikasih yang besar. Selalu dimulai dari kecil.
Sebelum Daud mengembalakan suku Yehuda, maka dia dimulai dengan 2-3 ekor domba lebih dulu. Setelah dia setia dengan 2-3 ekor domba, dikasih satu suku. Setelah dia setia dengan satu suku selama 7,5 tahun, baru dipercayakan seluruh Israel selama 33 tahun. Jadi Daud mengembalakan selama 40 tahun di Israel, karena kesetiaannya mulai dari hal kecil. Jadi kalau kita tidak setia dengan hal kecil yang dipercayakan kepada kita di kantor, di rumah, dalam pekerjaan, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Karena ternyata itu adalah jalur promosi kita di hadapan Tuhan. Jangan anggap remeh. Bila tahu 3 panggilan ini, kita tidak akan menyanyiakan urapan Tuhan. Salah satu teman saya, dia punya di bawah dia itu ada PDP. Kita di sini ada beberapa PDP, pendeta Pratama. Dulu pendeta pembantu, sekarang jadi pendeta Pratama. Ada beberapa PDM, pendeta Madya. Dulu pendeta muda. Kemudian diutus, lalu dia mendoakan seorang bisnismen yang bisnisnya hancur. Kemudian dia berdoa dan dia mulai bernubuat bahwa dalam jangka waktu sekian bisnismu akan dipulihkan kembali, semua yang hilang akan dikembalikan kembali. Dan waktu yang Tuhan bicara kepada dia tepat dan semua bisnis dia dipulihkan, keuangannya kembali. Ketika dia tahu bahwa teman yang dia doakan ini bisnisnya kembali, tahun berikutnya dia datang ketemu temannya dan dia tanya begini, dia ketemu temannya dan dia katakan, mana bagianku? Kan saya yang doain kamu. Nah, saya berharap hamba-hamba Tuhan, para pekerja, kalau Anda dipakai dengan karunia di sini, ujung-ujungnya bukan duit. Kita punya UUD 45, Undang-Undang Dasar. Ada UUD juga, ujung-ujung duit. Nggak boleh. Uang itu cuma akibat daripada kita melayani Tuhan. Uang itu bukan tujuan. Amin. Uang itu bukan tujuan. Uang itu akibat daripada saya ketemu Tuhan. Tugas imam adalah mewakili jemaat di hadapan Tuhan. Tugas nabi adalah mewakili Tuhan di hadapan manusia. Sedangkan tugas raja adalah membawa rakyat takut akan Tuhan. Saya kasih tahu, tugas imam adalah mewakili jemaat di hadapan Tuhan. Setiap hari Minggu, saya berdiri mewakili jemaat di hadapan Tuhan. Kami selalu bangun, ada kalanya jam 6 pagi, ada kalanya jam 4 subuh, jam 5 subuh. Ya biasanya agak longgar-longgar sedikit hari Senin, karena hari kemerdekaan para pendeta. Banyak kali berdoanya jam 7 pagi. Ya, atau jam 6 pagi, kami bangun dan berdoa. Kenapa saya bangun pagi-pagi berdoa? Saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Apakah hamba Tuhan saja yang boleh bangun pagi? Ketika saya masih muda, saya bangun pagi-pagi. Ada kalanya saya doa semalaman, saya bukan gembala. Saya masih anak muda. Tapi ada kalanya saya doa semalaman. Karena saya cinta akan Tuhan. Amin. Tugas imam adalah mewakili jemaat di hadapan Tuhan. Tugas nabi adalah mewakili Tuhan di hadapan manusia. Jadi beberapa tadi dengar pernyataan Tuhan, itu adalah suara Tuhan bagi saudara. Karena saya berdiri mewakili Tuhan di hadapan manusia. Dan tugas raja membawa rakyat takut akan Tuhan. Imam itu mempersembahkan korban kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Apa tugas nabi? Menyampaikan kehendak Tuhan, menyampaikan pernyataan dan kebenaran Tuhan kepada umat Allah. Apa tugas raja? Berkorban kepada orang yang dipimpin. Orang punya urapan raja itu adalah selalu memberi, selalu memberi, selalu memberi. Berapa banyak yang tahu dia punya urapan raja? Yang punya urapan raja angkat tangan. Urapan raja itu selalu memberi. Anda nggak tahan lihat orang susah. Anda lihat pekerjaan Tuhan, Anda selalu menabur. Ini urapan raja. Satu waktu saya naik pesawat dan saya duduk dengan seorang hamba Tuhan. Kalau saya sebutkan nama Anda tahu, ini hamba Tuhan besar. Dia duduk di samping saya, jadi saya di lorong, dia di lorong dengan 2 stafnya yang ikut dia. Dan dia lihat saya dan dia, Pastor Luther, apa kabar? Dalam pesawat itu, ketika pesawat sudah take off di atas, sudah lampunya untuk kita sudah bisa lepaskan seat belt. Lalu dia tanya kepada saya, Pastor Luther, sekarang jemaat Pastor Luther berapa banyak? Lalu saya ngomong dengan dia dan dia tanya, ada berapa banyak raja di sana?
Waktu itu saya mengerling kepada dia, raja. Saya diem, maksudnya dia apa? Dia tanya sekali lagi, pastor, berapa banyak raja yang ada di tempat pelayanan pastor? Lalu saya coba beritahu dia, berapa raja? Dan dia katakan, oh. Saya tanya kembali kepada dia, pastor, di tempat pastor ada berapa raja? Dan dia katakan, 200 sampai 350 raja. Dari total jemaat yang kurang lebih hampir 6.000 sampai 7.000 orang. Rajanya ada kurang lebih 200 sampai 350 orang. Saya cuma mulutnya, wow. Kita yang datang hari ini mungkin 100-an lebih. Rajanya dia lebih banyak dari kita. Tapi one day, semua yang datang, kita ada imam, kita ada nabi, dan kita ada raja-raja di tempat ini. Sehingga extending the kingdom, memperluas kerajaan Allah. Dan ketiganya ini adalah panggilan bagi setiap pribadi. Berbeda dengan karunia yang berbeda-beda bagi setiap orang. Jadi imam, raja, dan nabi bukan karunia. Itu jawatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan saudara dan saya harus terima itu. Miliki itu. 1 Petrus 2 ayat 9. Lihat ayatnya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa terpilih. Imam-imam raja yang melayani raja. Bangsa yang kudus. Ya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Alkitab katakan bahwa imam, raja, dan nabi disebut umat apa? Disebut umat kepunyaan Allah sendiri. Kata umat bahasa Yunaninya adalah periosios. Ayo ngomong, periosios. Periosios punya 3 arti. Milik kesayangan, harta satu-satunya, kepunyaan Allah sendiri. Kalau Bapak Ibu punya berlian, pasti nggak semua orang lihat, pasti suami istri aja. Taruh dalam brankas, kunci brankas pun Anda dan saya yang ngerti, suami istri yang tahu. Ketika pulang kerja capek, maka buka brankasnya itu, lihat permata, lihat berlian, lihat harta saudara. Tidak semua orang lihat. Saya beritahukan, harta gereja itu bukan gedungnya. Harta gereja bukan alat musiknya. Harta gereja adalah Anda dan saya. Ketika kita, jemaat Tuhan, pekerja Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, maka tempat ini nggak muat. Kita perlu tambah ibadah lagi, tambah servis lagi. Nanti satu waktu kapasitasnya 2.000 pun nggak cukup. Kita harus punya tempat sendiri. Ketika ada raja-raja yang berkata, kami invest. Kemarin salah satu, saya dengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia sedang membangun di Jawa Barat. Dan ketika dia sedang khotbah, dia katakan bahwa untuk kita membangun tiang panjang dan sebagainya, kurang lebih perlu 17 miliar. Lagi dia sedang khotbah, tiba-tiba para pekerjanya itu ada orang yang kasih catatannya kepada para pekerjaan. Pastor, 17 miliar itu bagian saya ambil. Itu baru pancang, belum cor, belum buat ini, belum buat ini. Dia mau buat tempat di mana orang bisa belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika orang masuk ke sana, maka tempat itu seperti apa ya namanya itu? Di apa namanya, Taman Mini Indonesia Indah model seperti itu. Jadi dia mau buat seperti, apa tuh namanya ya, model teater, ya teater, Bible teater, seperti orang masuk, dan semuanya mereka akan bikin dalam bentuk gerak dan tari, bisa saja melalui media online, bisa, dan akan sangat keren saya lihat. Butuh uang ratusan miliar. Satu orang kasih 17 miliar. Biasa. One day, gereja ini harus siap untuk perkara-perkara besar. Saya punya mimpi besar. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dengan waktu yang tepat. Tapi saya ajar Bapak Ibu hari ini, untuk Anda punya urapan ini. Urapan imam, urapan raja, urapan nabi. Orang yang bermental raja akan selalu dicari orang. Membuat suasana berubah, membawa dampak, dan bisa mengubah keadaan. Saya pernah ketemu orang yang kaya, tapi pelit seperti tadi.
Orang yang kaya tapi pelit itu punya mental miskin. Kalau orang sudah miskin dan tidak pernah mau memberi, itu benar-benar memang miskin. Ya, bukan lagi mental miskin, benar-benar miskin. Tapi kalau Anda mau terus memberi, entah tenaga, pemikiran, keuangan saudara, waktu tenaga saudara, Anda orang yang diberkati Tuhan. Anda akan melihat penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna. Dan Tuhan akan memberkati semua pekerjaan dan semua yang dikerjakan tanganmu. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan terima perjamuan kudus dulu. Mari hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bapa di sorga, terima kasih untuk sore ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Materaikan firman-Mu dalam kami. Mari hamba-hamba Tuhan silakan ke depan. Materaikan firman-Mu dalam kami. Supaya kami hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-hamba-Mu yang melayani. Mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Tinggal dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang tadi disampaikan sore hari ini. Biarlah firman itu berakar dan bertumbuh di dalam hati kami. Biarlah urapan itu Tuhan turun atas kami dan Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Pastor Luther yang telah menyampaikan firman-Mu sore hari ini. Berkati Pastor Luther bersama keluarga, berikan kesehatan dan perlindungan, berikan juga urapan yang baru, hikmat dan pewahyuan turun atas Pastor Luther, lebih dan lebih lagi akan memperluas kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, layakkan dan kuduskan persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.